Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait pembuatan metode update sama delete. Sebelumnya di sini saya mempunyai sebuah entity codingan, yaitu sistem kesehatan pendaftaran pasien. Nah, kurang lebih untuk entity-nya seperti ini. Ada atribut string, nama pasien, char, jenis kelamin, local date, tanggal lahir pasien, sama integer umur pasien. Untuk entity-nya terdiri dari konstruktor sama metode getter. Kemudian lanjut untuk ke sini langsung saja ke bagian ini. Untuk ke di bagian menunya di sini, nanti kita bisa input sama tambah, kurang lebihnya sama dengan seperti yang saya ajarkan kemarin. Kemudian untuk bagian di sininya, di view listnya sama juga seperti yang kemarin. Untuk bagian inputnya kurang lebih sama, cuman di sini ada yang saya gunakan atribut tanggal bertipe tanggal lahir. Nanti saya bikin sebuah metode untuk mengcasting yang darinya string tadi menjadi sebuah tanggal, jadi pakai tipe data local date. Kemudian ada juga ini metode untuk view pasien khusus objek. Nah, tapi sebelum saya jelaskan terkait pembuatan metode update, saya akan jelaskan dulu terkait pembuatan sebuah template data untuk nanti lebih memudahkan dalam proses update sama delete, karena tinggal kita daripada harus inputkan banyak data. Nah, bisa juga langsung dari sini, atau kalau misalnya kita mau bikin kelas sendiri juga nggak masalah. Ini saya komenkan dulu. Di kelas ini saya bikin sebuah lebih saya close dulu. Di sel tadi atribut saya ada nama. Karena saya coba bikinnya langsung pakai array, jadi terserah nanti saya isi seperti apa. Kira-kira saya akan membuat tiga nama Adi, Ida, Budi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dari saya tadi jenis kelamin ya. Untuk jenis kelaminnya sendiri kan saya pakai char jenis kelamin. Ini saya untuk char sendiri saya jadi bikin coba L, saya ikutin berdasarkan bagian atasnya. Kemudian untuk body sendiri L, sorry. Kemudian ada lagi apa ini, untuk local date private local date. Untuk local date, nah di sini juga bisa lihat dari referensi yang ada di sini dari Witry School Java Date and Time, yaitu local date gunakan untuk merepresentasikan sebuah tanggal, tahun, bulan, dan dengan format YYY. Untuk local time-nya bisa pakai jam, menit, seperti ini kurang lebihnya. Kemudian balik lagi ke sini tadi. Jadi daripada untuk membuat local date sendiri, kita harus membuat sebuah, kalau disalah di sini, maaf, di sebelah sini, itu kita harus membuat sebuah objek dulu. Nah, daripada saya ribet-ribet bikin sebuah objek, karena saya sudah mempunyai sebuah metode yang berfungsi mengubah inputan data string menjadi sebuah tipe data local date, jadi saya langsung saja
saya bikin tanggal lahir, tapi untuk tanggal lahirnya sendiri formatnya sudah saya sesuaikan, jadinya seperti harusnya seperti ini. Dua 301 1999, kemudian di sininya 12 11 20. Nah, kemudian di yang satunya sini 24 08 1, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini ada apa lagi tadi? Ada umur pasien ya. Untuk umur pasien berarti private NT RT berarti umur. Untuk umur pasiennya sendiri saya bikin, sekarang kan berhubung tanggal 2022 ya, berarti 23 ini 2000 berarti kan 22 sama 21. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi nanti, nah di sini kan kita sudah istilahnya bikin sebuah data template ya. Kita nanti bisa bikin sebuah method sendiri untuk mengisi dari data tersebut, atau kita bisa juga langsung masukkan di bagian sini. Saya hapuskan dulu. Kalau mau bikin method juga tidak masalah, persilakan. Tapi ya, kalau misalnya tidak ingin bikin method ya juga tidak masalah juga. Karena saya tidak ada masalah dengan itu. Ini saya pindahkan ke atas. Nah, seperti ini biar nanti lebih mudah dilihatnya. Jadi misal kita bikin sebuah method, nanti yang di sini kita returnnya berarti release ya. Public ini release, tipenya pasien entity. Nah, jadi di sini data template, kemudian kita pakai perulangan for. Sebetulnya bisa pakai for NTI dengan 0, kurang dari, saya ambil ini kan sama-sama 3 semua kan, ada 3 ya, bisa jadi lebih baik saya itu biar ambil dari nama saja, nama titik length, kemudian i plus. Nah, jadi di sini nanti saya bikin objek baru. Lebih baik ini aja, bikin release pasien entity. Keliru, pasien entities new release. Nah, kemudian yang bagian di sini saya bikin sebuah objek baru itu ada pasien entity, pasien,
Iya, saya lupa pasien entity. Nah, yang di sininya nama pasiennya saya isi dari nama-nama yang ada di sini kan, seperti septisi, nama, indeks ke I. Ada masalah nggak ya? Oh, Pak, kelihatannya sepertinya enggak. Jenis kelamin, indeks ke I, kemudian di sini berhubung tadi kan tanggal lahirnya berupa itu, jadi saya panggil method saya ini dulu, date input di tanggal lahir ini saya settingkan I di sini. Kemudian apalagi ya, sama umur pasien berarti pasien indeks ke I. Nah, nggak ada error. Sebenarnya bisa juga kita lakukan pengecekan kalau misalnya ini nggak ada isinya, tapi berhubung saya daripada kerepotan itu, lebih baik tidak saya bikin. Nah, kemudian kita dari yang pasien entities ini, kita lakukan add pasien. Nah, jadi nanti setelah itu akan di-returnkan, kita return pasien entities. Gak ada masalah, oke. Coba kasih biar kelihatan. Kemudian saya coba panggil di sini. Tadi kan saya sudah membuat itu ya. Coba ini kira-kira saya kan bisa nggak ya? Nah, kira-kira bisa pakai metode add all seperti ini. Kalau misalnya mau nambahkan datanya semua, saya cek, saya jalankan coba. Harusnya nggak ada masalah. Kalau misal data kita dalam sebuah list, kita lihat pasien. Nah, di sini kan ada data yang kita tadi sudah masuk kan? Atau bisa juga seperti ini. Bentar, saya terminate dulu. Pasien ini titik rilis. Ini saya nah, saya jalankan. Saya cek seperti ini. Tapi saya lebih menyarankan untuk penggunaan metode yang pertama kali. Karena data yang kita tambahkan, jadi kita nggak ngesennya. Sebenarnya bisa juga, cuma saya tidak menyarankan. Lebih baik saya gunakan yang ini pertama dulu. Jadi add all. Itu menu again. Oh iya, ini belum saya itu ya. Bentar. Oh, harusnya ini keliru. Sebentar, saya keliru. Nah, seperti ini. Biar ada masalah lagi, saya terminate sebentar. Untuk data template-nya kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk metode update,
Jadi kan kita sudah membuat data-data template ya, tapi kita sekarang membuat metode update. Untuk metode update sendiri akan saya berikan lebih baik kita bisa menggunakan boolean sebagai bentuk tipe metodenya, kita atau juga bisa menggunakan integer sebagai saya returnkan 0 dulu biar itu nggak ada masalah. Kemudian untuk metode update sendiri itu bertujuan kalau misalkan kita tidak punya data A seperti ini, itu kita ganti datanya. Misal saya ingin ganti ke data yang ini kita ganti B, itu kita nggak boleh kurang efisien lah suatu sistem kalau misalnya kita mengganti tapi kita harus menginputkan yang sama 2 kali. Jadi lebih baik kita ganti yang ini aja. Bisa juga kita tanyakan menu dari update ini, kita tanyakan menu data mana yang mau diupdate. Data yang nama kah, data yang jenis kelamin kah, atau tanggal lahir atau umur. Nah, pertanyaan saya gini, untuk data-data tadi kan kita kan sudah berada, ini sudah main release ya. Ini kan ada di banyak data kan, kita nggak main di salah satu data. Pertanyaan saya, kalau data-data yang kita mainkan ini lebih data-data yang kita, atas dasar apa kita mau nyari ini? Kan kalau di struktur data yang mata kuliah sebelumnya kan harusnya sudah diajarkan ya tentang searching atau sorting kan. Nah, ya di saat seperti inilah metode searching kita gunakan. Jadi kita cari dulu data mana yang kita mau update. Bisa juga kita pakai indeks mana yang mau kita update. Cuma kan menurut saya kurang efisien ya. User sendiri sebagai end user nggak tahu apa-apa tiba-tiba harus masukkan indeks ke berapa, dia kan mana paham. Ya kalau kita sebagai dari segi developer kita paham juga. Kalau metode itu indeksnya mulai dari 0. Tapi kalau dari segi end user itu kurang etis kalau menurut saya. Jadi kalau saya sarankan di sini kita sebelum masuk ke update atau kita bikin sebuah metode indeks. Tapi metode kita tahunya indeksnya dari mana datanya. Ya kita pakai metode searching. Kita gunakan teknik searching. Searching datanya yang mana? Data yang berdasarkan nama kah, tanggal lahir kah, atau jenis kelamin kah? Seperti itu. Tapi kalau saya rasa data-data tersebut juga harus diperhatikan. Data-data yang mana yang mau itu. Kalau tanggal lahir kan nggak mungkin ya. Soalnya banyak juga kan orang yang punya tanggal lahir sama. Ada juga umur kan banyak juga yang sama. Kalau jenis kelamin apalagi? Kan nggak mungkin kita searchingnya berdasarkan data jenis kelamin. Yang paling memungkinkan untuk di sistem saya ini yaitu berdasarkan nama. Jadi ya meskipun nanti bakal ada yang namanya yang sama, cuman itu kita pikirkan terakhir. Cuma untuk saat ini saya coba pakai nama berdasarkan nama dulu. Sebelum masuk ke metode ini, saya bikin sebuah metode yang bernama public edit. Nah, untuk di sininya parameter dari itu sendiri saya isikan rilis dari itunya sendiri. Dan juga nama yang akan kan untuk namanya sendiri kan tipenya tipe
tipe string kan ya. Nah, kemudian di sini kita buat perulangan dulu. If kita cek pasien identity release titik is empty, kita cek dulu data ini kosong nggak listnya. Kalau misalnya kosong, kita printkan. Kita kosong. Nah, kemudian setelah itu untuk else-nya sendiri, kita lakukan pengecekan juga. Dan ini kan data kosong tadi ya. Kita lakukan perulangan dari datanya. Kita pakai for each. For each kan kemarin sudah saya ajarkan kan seperti apa pasien identity. Terus pasien identity, pasien ini seperti ini. Di sini dari pasien identity release. Nah, tapi di dalam sini kita kan bersihkan nama ya. Kita bikin juga logika if pasien titik, kan tadi ada kan get nama. Nah, ini get nama pasien. Kita bisa pakai sama dengan, atau bisa juga kita pakai metode yang sudah ada. Cuma saya lebih menyarankan pakai metode ini, equals. Ini untuk mencari string yang itu. Nah, yaudah kita masukkan string nama gini aja. If sebelumnya kita di luar sini saya lupa deklarasikan integer indeksnya. Integer index. Nah, kita deklarasikan ini sebuah indeksnya -1. Ini mirip sama konsep start, dimana kalau misalnya data kita nggak diketemukan, data akan return -1. Kemudian di sininya kalau misalnya sudah ketemu berarti equals nama indeks sama dengan pasien indeks. Berarti pasien ini tulis index of, ini metode index of tapi dari objek ini. Objeknya apa? Pasien. Nah, ini kan nanti returnnya sebuah nilai integer kan. Nah, index of dari pasien ini. Kemudian kalau misalnya kita else juga solve, kalau misalnya nggak ada kan berarti data tidak ditemukan. Sebetulnya kita bisa itu, cuman bisa juga kita return data tidak ditemu. Kemudian untuk bagian sininya kan di else. Nah, kita di sininya return keluar return index. Nah, sekarang coba saya akan lakukan pengecekan apakah berhasil. Saya lakukan pengecekan di bagian sini, bagian menu, view menu. Nah, saya buat sebuah metode, enggak, saya masukkan langsung dari itunya. Tapi langsung saya panggil di sini aja, guys. S3. Tadi nama metodenya get index. Ntar saya bikin inputan dulu, string nama sama dengan input titik next line. So
cari nama input text line, berarti kita masukkan tadi apa metodenya, get index. Kemudian kita set get index dari release ini, dari release apa, pasien entity release, koma sama nama. Nah, di sini nggak ada error. Biar nggak ada itu, kalau ada kendala kita tambahkan seperti ini bisa juga. Sebetulnya ini kurang tepat karena secara langsung lebih baik kita bikin metode sendiri. Cuman ini untuk testing saja, jadi bisa dimaklumi lah. Takutnya di sini kan tadi inputnya habis next itu, kemudian saya next line kan dulu. Nah, oke. Seharusnya kita lakukan pengecekan juga di sini. Kalau misalnya itu, oke, langsung aja coba. Namanya kan sudah ada tadi ya. Tadi metodenya memang gak saya tambahkan kayak itu karena tujuan saya untuk testing aja. Kita balik ke menu login, saya pilih 3, masukkan nama yang ingin dicari, Budi. Oh maaf, di sininya ada, oh ini berarti saya ada ini harusnya keliru. Ini enggak saya pakai, udah jadi hapus karena dilakukannya cuma pakai F saja. Ini kenapa bisa ketemu seperti ini, karena dilakukan pengecekannya. Nah, tiap di for ini nanti dilakukan pengecekan, sedangkan nggak perlu. Jadi saya akan ulangi lagi, saya jalankan ulang. Nah, misal ini kan saya masukkan J, PL 3 Adi. Nah, oh iya, di sini ada error karena kenapa? Karena belum saya break, saya belum berikan break. Betul. Data berada data Adi kan, sesuaikan data Adi pada berindeks ke 0. Kemudian coba kalau misalnya data kita nggak ada, 3 Doni. Nah, nama berada pada indeks 1, akan mereturn ke indeks 1 kan. Bisa kita pakai ke yang lain nanti. Itunya kalau misalnya ini min 1 berarti datanya nggak ditemukan. Saya N kan. Nah, jadi kurang lebihnya untuk ininya sudah berhasil. Sekarang kan saya hapus. Saya komenkan. Untuk metodenya sudah berhasil. Kemudian sekarang kita balik lagi ke metode update list. Untuk metode update list, jadi kan kita sudah tahu nih metode mana yang mau diupdate kan. Tapi kalau dalam update tersebut kita harus tahu, sama seperti yang saya jelaskan tadi kan, kita harus tahu kan mana metode yang mau diupdate, data di metode mana, data di mana yang mau kita update. Data di indeks ke-1 kah, ke 0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 atau seterusnya. Itu kita
Sudah tadi kan begini nih, sekarang kita terapkan di metode update list ini. Untuk metode update list, kita bisa masukkan langsung array list-nya di sini. Array list. Atau kita juga bisa lebih menyarankan untuk langsung dari metode sini aja deh. Pasien entity release. Kemudian saya integer index. Oke, saya akan lanjutkan di bagian metode update. Nah, tadi kan kita sudah tahu kan data mana yang, jadi untuk update sendiri kita harus tahu data yang mau kita update itu data seperti apa sih. Jadi kita bisa ini, kita masukkan array list-nya aja. Bisa juga kalau misalnya kita mau return dari sininya. Kita harus tahu untuk update itu kita kan juga perlu nama. Atau lebih baik kita pakai sebagai input dari inputan saja ya. Berarti gini. Kita harus tahu. Di sini kita kasih batasan. Nah, setelah kita ini bisa juga dari sini kita masukkan namanya, kemudian kita bikin logikanya. Logika kalau pertama kita bikin pengecekan pasien di release is empty. Kalau misalnya iya berarti kita kasih pesan error. Jadi data. Nah, kemudian kalau else kita masuk ke for each saja. Saya sini pakai for each. Dari bentar. Pasien entity, pasien seperti ini aja. Untuk ininya, di sininya dari pasien entity array list. Oh iya, berhubung ini dari
cek, kemudian kita cek lagi perulangan dari pasien, get nama pasien, kita cek dengan is equals dengan nama. Nah, kemudian kalau misalnya ini benar, pasien get namanya dan equals, kita sebelumnya kan kita, oh ya, saya lupa di sini saya sudah bikin itunya. Metode ini kan kita sudah ada. Berarti lebih baik kita panggil aja dari metode get index. Jadi lebih baik kita isi seperti ini saja. Berarti kita pasien. Gini. Ini kan kita sudah bikin perulangannya ya. Daripada repot, lebih baik int index kita sama dengankan dari kita get indexnya. Untuk release-nya kita isi pasien entity release, dan untuk stringnya kita isi nama. Nah, kita kan sudah dapat dari, berarti indeks ini kan sekarang berisi. Maaf tadi ada kendala sebentar. Kemudian kita lanjut. Jadi kan kita sudah dapat dari indeksnya ini kan ya. Dari tata nama ini, kemudian kita panggil dari pasien entity release-nya ini. Nah, kita set. Nah, di sini kan ada parameter ya, indeks sama pasien entity element. Jadi kita di sini sebelumnya berarti kita harus bikin objek dulu. Sebentar, kita bikin objek kan tuh. Kita bikin sebuah objek dulu. Oke, kita nggak usah bikin sebuah objek. Iya, kita bikin objek dulu sebentar. Gini aja, kita bikin logic method sendiri yang saya berikan public yang mereturn dari pasien entity update pasien, kemudian kita bentar, saya ada kendala. Oke, tadi ada kendala sebentar. Nah, kemudian kita di sini bikin sebuah masukkan nama pasien, kemudian untuk nama pasiennya sendiri kan string ya, string nama pasien. Sebenarnya kita bisa sih sebenarnya dari sini pakai ini, cuman nanti ada beberapa logic yang kita ubah bentar, atau misalnya kita mau, jadi daripada kita nulis ulang kan saya lebih baik panggil metode yang itu tadi aja.
saya kira jangan, sampai saya bikinkan sendiri nama pasien, input titik next line. Nah, dilakukan. Sebentar, saya agak lupa untuk prosesnya. Jadi rencana saya bikin logic yang update secara data pasien 1 per 1. Jadi data pasien semuanya saya update siapa ya, input dot next line. Bentar, saya agak stop di sini. Gini aja ya. Kalau integer kira-kira bisa nggak ya diinputkan seperti itu? Integer belum tentu bisa ya. Terus bedanya apa nanti sama yang baru? Kalau seperti ini, gini aja di sini. Kira-kira bisa tidak ya? Integer harusnya sih bisa ya. Daripada itu saya panggil input list pasien di sini aja. Nah, ntar kita kondisikan di sini aja. Kita cek metodenya di sini. Dari input list pasien ini, gitu aja. Kita simpan ini di sebuah variabel pasien entity. Data pasien sama dengan, nah kita simpan di sini, berarti terus kita data pasien titik get nama pasien, kita equals seperti ini. Atau kita kasih logika n saja juga, n juga. Bentar, saya ada kendala sebentar. Oke semuanya. Jadi sorry ada kendala. Di sini kita juga untuk metode update sendiri bisa dipakai, ada dua jenis logika yang bisa kita pakai untuk saat ini.
dimana untuk inputan, kalau di inputan garis seperti ini itu kita bisa dapat return nilai yang baik, atau kita bisa juga pakai switch case, jadi tahu data mana yang akan kita update. Tapi untuk kalau tipe data seperti ini, kelemahannya kita harus mengubah semua data kita yang di sini jadi pakai string next line semua, jadi tipe string, baru nanti kita casting. Tapi untuk di Java sendiri saya tidak menyarankan, jadi lebih baik saya gunakan metode yang selanjutnya, yaitu dengan switch case. Next integer pilihan Q1. Kita tentukan dulu aja seperti ini. Kita update nama pasien, tadi ada 4. Tadi tanggal lahir pasien sama pasien. Nah, untuk Q1 berarti kita bisa juga kita bikin metode untuk tiap data ini sendiri, nanti kita return tapi kalau di sini saya lebih baik saya jadikan itu aja. Untuk nama berarti kan input next line. Ini ada lagi nih. Jadi seperti ini. Quest 2 nya saya kan ini kenapa nggak saya bikin baru, karena takutnya ada yang salah paham nanti.
Untuk case 3 tadi kita pakai tanggal lahir. Next line. Oh iya. Ya, tapi kalau sudah di sini kita ada dijadikan tadi pakai date input tanggal lahir. Nah, kemudian untuk case 4 so terus di mana di sini integer umur. Next integer. Nah, untuk levelnya untuk seperti ini. Kita duduk pasien identity, kita update seperti ini, kemudian akan di read. Oh, seperti itu gitu. Jadi kita di sini juga masukkan pasien. Pasien seperti ini, terus kemudian kita tambahkan juga set, kita set nama, nama. Kemudian di sini kita juga set jenis kelaminnya pasien. Set apa nih jenis kelaminnya? Oh, maaf, di sini saya keliru panggil metode set jenis kelamin. Nah, di sini pada seperti ini. Pasien titik set tanggal lahir pasien, date input kita isi di sini tanggal lahir. Kemudian untuk yang bagian ini kita juga set pasien, titik set input pasien dengan umur. Nah, kemudian kita return. Nah, ini akan mereturn ke pasien sini. Kita kasih biar ada pembeda dengan yang lain. Untuk ini saya juga kita masukkan seperti ini. Nah, ini juga pakai print. Oh iya, di sini kita kasih tahu juga format
formatnya seperti apa. Nih pada seperti itu. Jadi format pasien. Nah, oke. Terus kemudian ini juga. Biasanya di sininya ada kendala terkait input. Tuh, jadi saya masukkan input next line. Nah, setelah diinputkan ini akan next line biar nggak ada masalah, takutnya ada masalah nanti ya. Nah, setelah itu kita kan tadi di update list ini, kita pakai method, kita indeksnya yang keberapa tadi dari pasien entity, panggil method pasien entity. Nah, ini kan udah kita dapat indeksnya kan, berarti indeks untuk ini parameternya integer index sama pasien entity element. Integer indeksnya berarti kita atur indeks, koma. Tadi di sini kita panggil metode di update pasien ini. Update pasien. Nah, tapi yang pasien kita update ini yang dari data mana ya? Kan perlu data wait. Get index ini. Oke. Jadi kita update dari data di pasien entity array list, the index of get, kita get dari indeksnya. Nah, sekarang waktunya kita testing apakah metode ini berhasil atau tidak. Saya coba tambahkan update pasien berarti untuk S3-nya. Sudah dipanggil yang metode update list pasien ini ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi sorry ada kendala sebentar. Nah, kemudian kita panggil yang metode update list pasien. Nah, tapi yang kita di sini diminta adalah rilis dari kita masukkan pasien di rilis komanya. Oh ya, kita tambahkan break juga. Nah, sekarang waktunya percobaan. Oke, kita bisa lihat data dulu. Lihat datanya. Oh ya, sudah ada datanya. Coba lihat. Y3. Sebentar, ini ada error. Oh, masukkan nama pasien ini diubah. Bentar. Oh iya. Juga nama pasien yang dirubah. Di sini ada kendala sepertinya.
itu index of bond. Baik, sebentar saya lakukan debugging dulu. Sepertinya saya udah dapat dari sininya. Baik, saya ganti ini jadi bond ininya sendiri. Sorry ada kendala. Nah, kemudian oh ya, di sini tadi lebih baik seperti ini. Kita deklarasikan ini sebagai release passion entity. Nah, jadi nanti ini yang bagian dari sini itu ngeritan ke passion entity-nya. Jadi release. Nah, coba kita cek apa masih ada. Ternyata masih error. Sebentar, di indeks ini harusnya nggak ada masalah kan ya. 177. Nah, Java 177 nih, di bagian sini kelihatannya ada bermasalah. Sebentar, saya pikirkan dulu. Passion jadi reset. Yang ini oke. Lebih baik seperti ini. Yang bagian ini saya cut Ctrl X dulu. Nah, terus di sini saya bikin entity baru, passion entity, passion sama dengan update passion entity. Nah, dan sekarang ini kita yang update data yang mana? Kita bisa ke dari indeks. Get indeksnya, indeks. Nah, kemudian di sini kita setel ke pasien. Ada error kira-kira. Oh, sepertinya ini ada kelebihan. Harusnya nggak ada masalah. Siap lagi. Tetap masih ada bermasalah di line 177. Kelihatannya dia bermasalah di metode ini. Jadi kita harus lakukan pengujian di sininya.
kita nggak bisa pakai metode yang ini, pasien update pasien ini. Oh iya, kita di sini lakukan pengecekan juga. Ya. Sebentar. Oke, lanjut ke permasalahan tadi. Nah, kalau tadi kan ada error di bagian itu ya. Nah, setelah saya selidiki, saya debugging cukup lama, ternyata masalahnya ada di inputan. Yang mana untuk inputan di sini kan setelah, sebentar saya close dulu ini. Saya terminate dulu. Nah, setelah kita masukkan itu memanggil next integer kan, sedangkan untuk method update listnya kita ini diminta untuk masukkan string. Nah, seperti yang itu kan harusnya error. Kita bisa ngatasinya dengan cara seperti ini. Input titik next line. Nah, oke. Kemudian di bagian ininya, oh ya, saya tadi juga menambahkan, pertanyaan saya gini, kalau semisal dari indeks ini, data dari indeks ini itu nggak ada kan, returnnya kan negatif 1 kan. Nah, begitu pula saya bikin logic di sini. Saya bikin integer index. Nah, kemudian kita cek, lakukan pengecekan if sederhana. Apakah indeks sama dengan 1? Kalau iya, berarti data sudah ditemukan. Nah, sedangkan untuk else-nya, nah untuk else-nya baru dilakukan data update pasien, kita dapatkan indeksnya, data get index, dan untuk release-nya kita set titik release-nya. Coba saya jalankan ulang. Saya cek datanya masih itu. Kemudian saya coba update. Masukkan nama pasien yang diubah, saya umumnya ubah Adi. Nah, ini kita kan udah masuk nih ke data pasien. Coba saya update, masukkan nama baru. Dodi. Nah, to menu again. Oke, kita coba lihat datanya. Apakah berhasil? Tadi berubah dari Dodi. Nah, ternyata sudah sesuai. Untuk yang data tadi saya perbesar. Perbesar tadi. Untuk sebelumnya kan namanya Adi. Yang berdasarkan dari data sini juga mengikuti Adi. Kemudian kita rubah jadi Dodi. Kita rubah namanya, jadi masukkan nama baru, kita update. Untuk metode update kurang lebih seperti itu. Jadi kita sebagai parameternya kita masukkan release, dan kita juga mereturnnya sebuah release. Bisa juga nanti di sini untuk bagian sininya kita lakukan pesan sederhana, data berhasil, nama berhasil diubah, atau terserah mengikuti itu biar kita lebih mudah tahu, oh ya di proses bagian mananya. Kalau juga mau di sini kita bisa nambahkan itu. Sekarang lanjut ke metode delete. Nah, untuk metode get ini tadi ini kan sudah update sudah. Pertanyaan saya gini, untuk delete kita kan hanya perlu data yang apa ya, penunjuk. Kalau dari sini kan kita adanya perlu penunjuk ini datanya mana yang mau di delete. Itu data 0, kita bisa juga pakai kurang lebih sama. Hanya saja untuk delete tidak membawa apa ya, tidak membawa parameter yang akan di itu. Jadi kita
oh ya kita hapus yang mana gitu aja. Kemudian public, untuk tipenya lebih baik langsung dari kita main release saja. Release pasien berarti release pasien entity release. Kurang lebih isi metodenya itu sama, cuma nanti ada beberapa bagian di sini yang jadi langsung di itu. Kalau update kan kita bisa salah satu ya, tapi kalau delete ini kita hapus, istilahnya hapus satu kotak ini semua, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita bikin, oh ya daripada ada error seperti tadi ya, input next line lebih baik saya kasih so dihapus. Nah kemudian string nama ya, kita bikin inputan titik next line. Nah kemudian kita panggil, kita dapetin indeksnya, kita int biar lebih mudah, get index dari pasien titik release, namanya jadi nama. Nah seperti ini. Kemudian kita lakukan pengecekan juga, if dari ininya ya, indeks sama dengan kan tadi ada ya min 1 ya, kita lakukan if indeks berarti kita kasih pesan error data tidak ditemukan. Nah lebih seperti ini. Kemudian else, untuk di release sendiri setahu saya ada kita langsung dari titik ada metode yang namanya remove. Nah ini ada remove, ini ada dua, remove berdasarkan objeknya atau remove berdasarkan indeks. Cuma kalau dia di sini kan udah dapat indeks ya, itu saya lebih memilih berdasarkan indeks aja. Bisa juga di remove all. Remove kita indeks. Nah kita juga, tapi kan nggak mungkin ya kita begitu oh ya langsung datanya kita hapus gitu. Calon saya kita bikin sebuah konfirmasi apakah data ini akan dihapus beneran. Jadi kita bikin sebuah konfirmasi apakah yakin data pasien ini siapa yang namanya yang dari sininya apa tuh pasien entity release titik get siapa get itu siapa tuh indeks. Nah kita get nama pasien, kita lower to, bisa juga to uppercase.
Nah, kita bisa juga jadi biar kelihatan sama semuanya. Kemudian kita sebentar, saya arahkan gini. Nah, biar kelihatan. Ini dihapus. Terus kita kasih opsi J atau N. J atau N seperti ini. Nah, kurang lebih. Terus kita konfirmasi. Konfirmasi in titik next titik char add indeksnya ke 0. Kemudian kita lakukan kondisi if konfirmasi sama dengan C. Konfirmasi sama dengan, kita ada kendala sebentar. Oke, sorry tadi ada gangguan sebentar. Oh ya, selanjutnya untuk konfirmasi kita kan lanjut bikin konfirmasi ya Y. Berarti pasien entity release titik remove gimana ya, berdasarkan indeksnya nah, bisa juga kita kasih konfirmasi lagi, tapi saya rasa cukup sekali aja. Ini kita bisa, nah kemudian kalau ya kemudian di sini untuk returnnya kita kembali ke pasien entity release. Nah, sekarang kita coba yang bagian untuk metodenya, kita masuk, sebutkan dulu di sini guys, 4 berarti delete list pasien entity release. Nah, kemudian oh ya, kita belum break. Nah, oh bentar, ada yang kurang. Nah, ini kita belum kasih tambah kita. Nah, kemudian kita jalankan lagi. Di sini kita masukkan pilihan, kita lihat dulu datanya, ada Adi, tidak sama Budi, kita Y, kita 4 sekarang. Masukkan nama yang akan dihapus. Kita hapus Budi. Apakah ingin dihapus? Ya. Teman agen, ya. Kita lihat datanya, apakah data Budi masih ada. Nah, ternyata data Budi udah kehapus. Oh ya, untuk mungkin ada yang bertanya kalau misalnya datanya ini ada yang namanya sama atau gimana, itu data terakhir yang masuk akan dihapus. Untuk rilis kurang lebih kerjanya seperti itu. Ini bisa kita end, nanti bisa kita rapikan. Oke, akan terminate proses ini. Kurang lebihnya
seperti itu. Untuk bagian sini akan saya hapus coba. Nah, untuk kurang lebihnya seperti itu untuk metode dari kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dicoba sendiri untuk materi-materi yang lainnya. Untuk selanjutnya nanti akan saya lanjutkan terkait penjelasan tentang relasi antar kelas. Cukup sekian, terima kasih.